92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. Kali ini saya sudah bersama dengan Igusti Ayu Sriwulan atau Geklan yang merupakan Bendahara Koordinator Wilayah 234 SC Bali. Om Swastiastu, selamat siang Geklan. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Dan Geklan juga kita sudah terhubung dengan IGD Anom Prawirasuta yang merupakan Sekretaris Wilayah Sapma Pemuda Pancasila Bali. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Apa kabar? Saya manggilnya Beli Anom ya? Ya, beli aja. Oke, beli aja. Jadi untuk siang hari ini kita akan berbicara mengenai makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di mata kalian. Dan tapi sebelumnya nih, sebelum kita membahas mengenai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya warga kota juga pengen tahu sebenarnya apa sih itu 234 Solidarity Community dan apa itu Sapma PP dan kapan itu berdiri? Bisa diinfo dulu nih ke masyarakat. Silakan. Oke, saya dulu ya. Baik, jadi 234 Solidarity Community itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang merangkul orang-orang yang mempunyai niat untuk menularkan hal-hal positif ke sesama. Jadi 234 SC ini telah berdiri sejak kurang lebih tahun 1986, namun untuk di Bali sendiri itu sudah ada sejak tahun 2019. Oke, berarti ini nggak cuma di Bali aja ya jalannya? Iya, 234 SC ini dia nasional dan internasional sih. Dan kalau Sapma PP Bali itu silakan Anom untuk menjelaskan. Kalau Sapma PP Bali, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Jadi kami adalah sebelumnya merupakan underbow atau sayap dari organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang terorganisir secara nasional. Kemudian pada Munas ke-9 pada tahun 2014 kemarin itu sudah berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda, OKP. Jadi kami dari tahun 2014 melaksanakan Munas pertama itu tahun 2015, sampai dengan saat ini kami sudah berdiri sebagai organisasi kepemudaan. Nah, untuk kegiatan dan lain sebagainya itu hampir mirip ya dengan 234 SC, hanya saja kami lebih formal kalau kita bisa bilang karena kami ada ADRT, kemudian juga beberapa kegiatan kami terafiliasi dengan pemerintahan dan juga secara nasional kami memiliki jaringan, jadi bisa terkait satu dengan yang lain terutama untuk permasalahan sosial. Nah, yang lainnya itu pengembangan sumber daya pemuda, kemudian juga hal-hal yang berbau akademis itu ada di masing-masing program-program kerja dari Sapma PP di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, berarti dari SC 234 dan juga Sapma PP Bali ini merupakan komunitas yang berbeda namun sering melakukan kerjasama, apa seperti itu? Betul, sebenarnya kami serumpun, hanya saja nanti dari SC itu lebih ke sosial, itu benar-benar teman-teman di SC lebih konsentrasi ke sosial, sedangkan di Sapma Pemuda Pancasila ada pengembangan sumber daya manusia pemuda khususnya, kemudian lebih terafiliasi dengan pemerintah dan juga KNPI kalau kita bisa katakan di ruang lingkup kepemudaan masing-masing provinsi, seperti itu. Baik, sejauh ini sudah ada berapa anggota nih di komunitas ini? Sudah di Geklan boleh? Jadi kalau untuk 234 SC sendiri sih untuk anggota itu kalau di Bali sendiri itu udah lebih dari 100-200, namun untuk yang aktif itu saat ini ada sekitar 60-an. Namun yang tidak aktif itu tetap dia menjadi keluarga besar 234 SC Bali yang kita selalu berkabar di media sosial, saling support dikala kita membuat acara dan terkadang juga menyempatkan diri untuk bertemu seperti itu sih. Oke, kalau dari Sapma PP Bali sendiri sudah berapa anggotanya? Kalau kami dari Sapma PP Bali hampir 100 orang anggota. Kemudian memang dinamika yang namanya dinamika pemuda kan pasti sudah umum kalau kita katakan dinamika organisasi ada yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Tapi keaktifan atau kepasifan itu bukan bergantung pada suka atau tidak suka teman-teman, tapi lebih pada kesibukan yang dulunya masih mahasiswa, kemudian sudah beranjak, mungkin sekarang sudah memiliki tanggung jawab bekerja dan lain sebagainya.
dan mungkin teman-teman yang mahasiswa juga mempunyai kesibukan tersendiri. Jadi kalau keaktifan kita katakan secara umum dari 100 anggota kita, 100-an anggota kita, setengahnya 50% itu termasuk anggota aktif dan juga masih sering berkecimpung lah di kegiatan sosial, baik yang terafiliasi dengan pemerintah maupun kegiatan mandiri dan kegiatan yang bekerja sama dengan 234SC, seperti itu. Oke, jadi itu dia warga Jakarta sudah ada informasi mengenai apa sih itu Sama PP Bali dan juga 234SC. Nah, sekarang kita akan tanya nih ke Galan dulu. Kalau menurut Galan sebenarnya apa sih makna dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, baik Kak. Jadi menurut saya itu makna Hari Kemerdekaan Indonesia buat saya sendiri itu Hari Kemerdekaan adalah hari ulang tahun bangsa Indonesia. Kemenangan bangsa Indonesia, bukti Indonesia memiliki kekuatan dan menandakan bahwa perjuangan yang kita lakukan untuk besok akan lebih berat. Jadi berat dalam artian kita harus saling lebih menghargai, menghormati, dan memahami sesama agar bangsa kita tetap satu. Seperti itu sih Kak, kalau menurut saya. Oke, kalau dari Brianam sendiri, menurut Brianam apa sih makna dari Hari Kemerdekaan? Kalau makna kemerdekaan, kita harus melihat dari ruang lingkup yang luas ya, cara pandang yang luas, dalam artian kita tidak bisa memaknai sebuah kemerdekaan hanya dengan 17 Agustus saja, tapi kita harus menarik pengertian bahwa 17 Agustus pada tahun 1940 adalah tonggak kemerdekaan Indonesia, tapi diperjuangkan sudah dari puluhan tahun sebelumnya. Jadi itu harus kita lihat, tidak bisa kita memaknai hanya pemasangan bendera, kemudian upacara bendera, kemudian pemasangan atribut yang berbau merah putih dan kebangsaan, tapi juga kita harus merefleksikan diri bahwa kita yang berdiri saat ini di tanah air negara Indonesia ini, itu berhutang kepada pahlawan-pahlawan kita, berhutang kepada pendiri-pendiri bangsa kita bahwa kita sekarang berdiri di atas darah, keringat, air mata, dan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita. Jadi menurut saya kemerdekaan saat ini harus dimaknai secara luas, bahwa kita bisa menikmati kemerdekaan dan kebebasan dari segi apapun dalam detik ini, itu adalah berkat pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau tadi Briana mengatakan bahwa bisa dikatakan kita ini seperti berhutang kepada pahlawan-pahlawan kita dulu yang sudah memerdekakan negara kita ini. Nah, apa sih yang menurut Briana yang bisa kita lakukan, apalagi generasi muda ya, apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa membalas dari hutang-hutang, atau membayar hutang-hutang atau membalas jasa-jasa pahlawan kita, sehingga kita sekarang sudah bisa ada di negara yang merdeka? Kalau untuk membalas kayaknya nggak bisa ya, karena pengorbanannya terlalu besar untuk bisa kita balas. Tapi kita hendaknya mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang lebih bermakna seperti itu. Karena kan beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi degradasi ya, dari moral, kemudian dari segi-segi yang lainnya, bahwa dengan gencarnya media, dengan kemajuan teknologi, kenapa justru kita menjadi terkotak-kotak? Ternyata kenapa kita justru menjadi termakan oleh beberapa isu-isu yang justru melemahkan semangat persatuan kita. Dulu pada saat pemuda kita berjuang, leluhur-leluhur kita, kemudian pahlawan-pahlawan kita, di sana tidak ada teknologi seperti sekarang, bisa Zoom, bisa kemudian video call, dan kemudian bisa chatting yang segera mungkin bisa tercapai, tapi semangat mereka di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, itu semangat mereka menggebu-gebu, bahkan dengan surat dan dengan telegram-telegram singkat pun mereka mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa kita tuh justru sekarang dengan kemudahan teknologi ini malah terkotak-kotak seperti itu? Jadi kan itu yang patutnya kita isi dan kita kritisi. Kita kembali, kalau istilahnya kalau kita bilang balik itu mulat sarira ya. Lihat ke dalam diri kita, itu sudah seberapa banyak kita mengisi kemerdekaan ini, seberapa banyak kita berbuat untuk negara dan bangsa ini. Jangan cuma menuntut ini itu saja, kemudian menuai kritik tapi tidak konstruktif. Itu menurut saya itu yang harus kita perhatikan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Briana. Kalau dari Galan sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Galan? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai generasi milenial?
sebagai generasi penerus bangsa, yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama kita lakukan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Selalu berpikir positif, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik buruknya suatu negara itu biasanya dilihat dari kualitas pemudanya. Karena dari generasi pemuda, karena pemuda itu adalah generasi atau penerus pewaris bangsa. Generasi muda itu harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya. Lalu dia harus memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Karena kita ini sebagai generasi milenial itu juga perlu memperhatikan bahwa kita mempunyai fungsi itu sebagai agent of change, moral force, dan social control sehingga bisa fungsi-fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi itu dia dari Getlan dan juga Biano, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi ini juga merupakan masukan-masukan ya. Jadi untuk generasi milenial, generasi muda itu bisa dicontoh beberapa yang sudah disampaikan oleh komunitas dari 234 FC Bali dan juga dari Satma PP Bali. Nah, kalau boleh nih saya tanya di salah satu dari kalian siapa aja boleh nih yang bisa bantu saya untuk menjawab. Bisa nggak di antara kalian menceritakan sedikit aja tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Boleh, siapa aja boleh bantu saya nih. Hari atau Silakan, sejarah? Sejarah berarti ya? Oke, boleh. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau seperti yang saya katakan tadi, bahwa sejarah kemerdekaan kita tidak bisa kita lihat secara kecil ya, secara sempit. Bahwa kita harus melihat perjuangan dari pendudukan penjajahan Belanda di abad ke-16 sampai dengan perjuangan rakyat Indonesia yang berujung pada saat pendudukan Jepang di tahun 1941 dan juga mepet-mepet menuju ke 1945. Nah, 1945 adalah muara dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perjuangan memerdekakan atau kemerdekaan negara Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Itu banyak sekali yang skip lah, kalau kita bilang, banyak sekali yang melompati peristiwa itu. Padahal peristiwa Rengas Dengklok itu adalah titik kritis di mana pemimpin-pemimpin founding father kita diyakinkan oleh para pemuda untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bahwa pendudukan Jepang pada saat itu di Indonesia sudah tidak memiliki kuasa lagi untuk memberikan kemerdekaan. Kita yang harus merebut kemerdekaan. Nah, pada saat itu peran pemuda luar biasa pentingnya. Mereka-mereka, beliau-beliau, ya kakak-kakak kita, pahlawan-pahlawan kita menculik founding fathers kita untuk didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu sejarah-sejarah seperti itu yang harus kita perhatikan, baik dari segi perjuangannya, kemudian tonggak-tonggak pentingnya, termasuk tahun 1908 pada saat berdirinya Budi Utomo, sampai dengan adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Itu yang harus kita perhatikan. Ada titik-titik krusial, titik-titik penting perjuangan pemuda, perjuangan kemerdekaan pada saat itu, yang membuat pola pikir, cara, metode, strategi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu berubah. 1908, 1928, kemudian masuk ke era perjuangan masa pendudukan Jepang, kemudian mulai munculnya organisasi-organisasi politik di Indonesia, organisasi-organisasi intelektual muda. Nah, itu yang harus kita contoh, bahwa pada saat itu di setengah keterbatasan teknologi dan juga sumber daya, beliau-beliau bisa mewujudkan pergerakan yang masif. Sedangkan pada saat ini di segala sisi kita sudah diberikan kemudahan, tentunya harus disertai dengan perjuangan dan juga usaha yang lebih keras lagi, usaha yang lebih masif lagi daripada perjuangan pahlawan kita waktu itu. Bedanya memang kali ini kita tidak melihat senjata yang ditodongkan ke arah kita, melainkan mungkin senjata dalam tanda kutip yang sudah menyerang berbagai segi kehidupan kita, yang itu yang patut kita waspadai.